Ya, kita bisa kategorikan adat ini sebagai wujud budaya. Ya, kalau melihat dari bentuknya, wujudnya, aturan, perbuatan, maka kita bisa mengkategorikan ini sebagai sebuah wujud dari ide atau gagasan atau ke sebuah kompleks aktivitas, aturan. Ya, aturan atau perbuatan ini bisa dikategorikan ke dalam bentuk ide atau gagasan, ya, wujudnya. Nah, ada sifat yang kita bisa simpulkan dari penjelasan tadi mengenai adat, ya, karena adat ini muncul di satu daerah tertentu, maka sifat dari adat ini adalah sifatnya dia bersifat lokalitas atau hanya berlaku di daerahnya saja. Ya, adat tertentu itu hanya berlaku di daerahnya saja. Kalau kita lihat adat Jawa, kan kita tidak mungkin memberlakukan itu di Sumatera, ya, nggak mungkin. Kalau misalnya ada pertanyaan, tapi Bu, saya pernah melihat ada adat Jawa dilakukan di Sumatera, yaitu karena ada kelompok masyarakat Jawa, ada kelompok masyarakat Jawa yang sedang melakukan adat tersebut, ya. Tetapi Sumatera sesungguhnya ya tidak akan melakukan adat tersebut karena orang Sumatera punya adat sendiri. Ya, itu sebabnya dikatakan sifat dari adat ini adalah lokalitas atau hanya berlaku di daerah asalnya saja. Ya, di slide ketiga ini disebutkan ada contoh dari adat, yaitu salah satunya norma atau aturan. Norma itu kita bisa sebut sebagai aturan, peraturan masyarakat yang berlaku di masyarakat. Norma adat, mungkin kamu pernah mendengar atau sering mendengar istilah norma adat. Ya, itu norma di suatu daerah yang berlaku, dan itu berlaku hanya di daerah tempat asalnya saja. Jadi kalau misalnya diberlakukan di daerah lain ya tidak akan berlaku. Misalnya kalau kita melanggar sebuah aturan, contoh ya, kalau di Minangkabau, sistem pernikahan di Minangkabau itu adalah sistem matrilineal, artinya perempuan yang akan melamar. Jadi garis keturunan itu ditarik dari garis keturunan perempuan. Nanti kita akan bahas mengenai sistem kekerabatan, ya. Jadi matrilineal itu menarik garis keturunan dari perempuan. Jadi sehingga kalau dalam pernikahan antara orang-orang di Minang itu wanita yang akan membeli si pria. Jadi yang menyiapkan mas kawin, melamar itu wanita ke prianya. Nanti setelah menikah maka si pria itu akan masuk ke dalam kekerabatan si wanita, dan pria itu akan tinggal di kerabat si wanita. Ini itu hanya bisa berlaku di Minangkabau. Kalau kalian coba berlakukan di Jawa, itu tidak mungkin, ya. Misalnya kalian pikir, ya itu menurut saya rada unik, bagus gitu, saya pengen pakai. Kalian coba berlakukan di Jawa, itu tidak bisa, ya, karena Jawa pun memiliki aturan sendiri tentang sebuah sistem pernikahan seperti apa, ya. Jawa menganut sistem pernikahan bilineal atau mengenai garis keturunan dari dua belah pihak. Nanti kita akan bahas lagi lebih rinci mengenai garis keturunan seperti ini, ya. Nah, itu sifat lokalitas yang Ibu maksudkan, jelas ya. Lalu kemudian sifat lain dari adat itu adalah adanya sanksi yang diberlakukan jika dilanggar, ya. Sanksinya berupa apa? Mungkin bukan sebuah sanksi hukuman dalam penjara, itu tidak, tetapi mungkin sanksi-sanksi sosial sifatnya, ya. Sanksi tersebut berupa misalnya dia dikucilkan di kelompok masyarakat tersebut, atau misalnya dia tidak diperbolehkan bergabung di dalam kelompok masyarakat tersebut, kelompok masyarakat kecil tersebut, dan aturan-aturan yang lainnya yang kalau dilanggar itu memiliki sanksi-sanksi yang bersifat sosial. Artinya pemberian sanksi dilakukan hanya oleh kelompok masyarakat tersebut.
ya. Bu, gimana kalau misalnya orangnya melarikan diri? Ya boleh-boleh aja, silakan aja. Sanksi tersebut tidak berlaku, ya. Sebagai contoh misalnya, di Batak itu ada sebuah sistem pernikahan di mana mereka tidak boleh menikah dalam satu marga. Jadi kalau misalnya orang Batak itu ada marganya, misal seperti Saragih, ya. Misalnya Saragih seperti Ibu Tiur, guru bahasa Indonesia itu Saragih. Itu marga Saragih, wanita menikah dengan pria bermarga Saragih, dengan pria bermarga Saragih lagi. Itu tidak boleh. Padahal kalau kita pikir, loh, kan itu sama-sama Saragih tapi beda keluarga, harusnya boleh dong. Nah, kalau di Batak itu tidak diperbolehkan, ya, karena dianggap mereka ini memiliki satu hubungan kekeluargaan. Satu marga Saragih itu artinya mereka punya kekerabatan khusus yang sudah terjalin sejak dulu, sejak zaman nenek moyang mereka. Jadi ada sebuah ketentuan bahwa marga Saragih itu sama-sama marga Saragih tidak boleh. Atau marga-marga yang lainnya, kamu pernah dengar misalnya ada marga Tarigan, marga Simbolon, marga Sinaga, marga apa ya, marga-marga orang Batak. Kamu boleh tanyakan sama orang Batak kalau kalian kenal. Itu tidak boleh adanya pernikahan satu marga, karena mereka sudah dianggap kakak adik, sudah satu memiliki hubungan darah gitu. Tapi kan Bu tidak kenal itu keluarga yang mana, ya ini keluarga mana. Misalnya yang satu mau udah lama di luar negeri, yang satunya lagi di Indonesia. Apakah itu tetap berlaku? Tetap berlaku. Kalau itu dilanggar, sempat dilanggar, misalnya ada pernikahan sesama marga, satu marga, maka akan terjadi sanksi sosial yang diberikan oleh kelompok orang-orang Batak. Misalnya dia akan dikucilkan di antara orang-orang Batak. Kamu tinggal di daerah Jakarta misalnya, orang-orang Batak yang ada di Jakarta yang tahu tentang kasus kalian, kasus pernikahan seperti ini, pasti akan mengkucilkan, ya. Tapi ingat, hanya berlaku oleh orang-orang Batak itu sendiri. Kalau orang-orang Jakartanya gimana sikapnya dengan pernikahan kalian? Ya nggak masalah kali ya. Namanya juga dua orang laki-laki perempuan, keluarganya juga berbeda. Ya kalau marga kan ya bisa aja sama, tapi kan sudah sangat jauh, entah dari mana keturunannya. Nah seperti itu kira-kiranya ya, bahwa akan ada sanksi yang diberikan jika dilanggar. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah bersumber dari kebiasaan kelompok masyarakat tertentu. Artinya ya berasal dari kelompok masyarakat itu. Jadi tidak mungkin aturan-aturan yang ada di Jawa ini bersumber dari kebiasaan orang-orang Sumatera atau bersumber dari orang-orang Kalimantan. Itu tidak mungkin. Selalu bersumber dari orang-orang Jawa sendiri, orang-orang Sumatera sendiri. Jelas ya, itu adalah adatnya bersumber dari kelompok masyarakat. Karena tadi yang sudah kita lihat atau sudah Ibu jelaskan di atas atau sebelumnya, bahwa adat itu adalah perbuatan atau aturan yang sudah sejak dulu dilakukan oleh sekelompok masyarakat dari daerah itu sendiri. Jelas ya? Nah silahkan setelah kalian nanti mendengarkan slide ini, kamu nanti buat ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Seperti di slide ketiga ini ada pertanyaan. Nanti setelah kalian mendapatkan penjelasan mengenai semua materi, kamu baru menjelaskan atau mengerjakan tugas-tugas yang ada di dalam slide. Kamu nanti bisa lihat ada berapa pertanyaan yang muncul. Silahkan kalian mengerjakannya. Oke. Nah setelah ini kita akan masuk konsep selanjutnya yang harus kamu pahami dalam mempelajari sejarah antropologi, di slide yang keempat ya. Kita akan masuk slide keempat mengenai kelompok etnik, atau kita sering menyebutnya suku bangsa ya. Nanti kita akan bahas apa itu yang disebut dengan suku bangsa,
berdasarkan apa pembentukan suku bangsa ini terjadi, ya. Dan mungkin nanti akan ada tugas yang kalian harus buat di akhir penjelasan-penjelasan di slide ini. Oke, kita akan lanjut ke slide selanjutnya ya, di slide yang keempat.